Pintar, Akademi Desa yang dipersembahkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dan kesempatan ini telah hadir bersama dengan kita narasumber. Tapi sebelum beliau akan berbincang-bincang bersama dengan kita dengarkan dulu yang satu ini. Pak Fahri. Ini kalau audiensi ada ribuan, semua tepuk tangan. Keren banget. Itu sebuah lagu dari siapa, Pak? Iwan Fals. Ini kalau penggemar judulnya Desa. Dan itu menggambarkan situasi desa yang tidak berubah sampai dengan hari ini. Bapak tahu ini kapan dibuat lagunya? Tahun 80-an. Oh, berarti lagunya sebenarnya sudah lama ya? Sudah lama sekali. Tapi masih relate Sangat banget relevan dengan kondisi desa sekarang. Jadi kalau sahabat desa dimanapun Anda semua berada yang penggemar Iwan Fals pasti tahu banget lagu ini ya Pak. Terutama mungkin teman-teman pendamping justru ya Pak ya. Betul. Oke. Baik, hai sahabat desa, saya mau sapa lagi karena tadi sudah dibuka oleh nyanyian dari Pak Fahri untuk membangkitkan semangat kita tentang desa, sebuah lagu dari Iwan Fals, judulnya Desa ya Pak ya. Dan kalau pendamping desa, seluruh sahabat desa yang ngikutin ini pasti nggak asing banget dengan narasumber yang satu ini. Kalau suara udah terdengar luar biasa, sehari-harinya juga pasti cukup kenal dengan beliau. Siapa lagi Bapak Ibu dan seluruh sobat desa, Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tinggal dan Transmigrasi, Bapak Muhammad Fahri. Dan kali ini Pak, sambil ngopi ya Pak, kita santai. Saya boleh ngopi nggak? Oh boleh, saya kopinya cuma satu. Judulnya ngopi Pak, ngobrol pintar. Mana kopinya? Oh. Ngobrol pintar bersama dengan Pak Fahri pada kesempatan ini. Dan tema kita Pak, seberapa mampukah desa untuk melaksanakan program jaring pengaman sosial? Saya pas dengar dan membaca temanya nih, agak-agak berat Pak, tapi relate banget dengan kondisi pandemi COVID sebetulnya ya Pak ya. Betul. Ini sebuah program yang memang bangkit, semakin ada program jaring pengamanan sosial di tengah pandemi COVID Pak. Dan semua kementerian lembaga mungkin punya cara masing-masing Pak terhadap program ini Pak, termasuk Kementerian Desa ya Pak. Betul. Kita punya BLTDD. Oke. Nah, kita mau cerita sedikit Pak, BLTDD gimana Pak? Baik. Terima kasih Bu Ocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat, salam berdesa untuk seluruh sahabat desa dimanapun Anda berada. Saya ingin sedikit merefleksi gitu. Sebelum tahun 2020, desa itu hanya melaksanakan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan. Gitu. Ya, ada banyak sekali yang bisa diceritakan desa dengan berbagai kegiatan melalui dana desa, terutama sejak tahun 2015 sampai dengan 2019. Ada banyak sekali jalan yang dibangun, jembatan, PAUD, Polindes, dan seterusnya. Sarana prasarana ya Pak? Sarana dan prasarana. Tetapi begitu COVID masuk ke Indonesia dan melanda seluruh dunia, dan ini menjadi pandemi, terbitlah Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang 2. Di dalam Undang-Undang 2 itu memang ditegaskan bahwa situasi negara sangat mengancam perekonomian Indonesia, terutama situasi pandemi, sehingga negara merefokusin seluruh anggaran termasuk dana desa. Artinya apa? Disitulah pertama kali negara mempercayai desa untuk mengelola yang namanya jaring pengaman sosial melalui bantuan langsung tunai dana desa. Itu pertama kali. Sebelum-sebelumnya kan tidak pernah dilaksanakan. Nah, ini mungkin menjadi momentum ya, kita menguji bersama. Itu seperti apa sih kemampuan desa dalam melaksanakan program jaring ini pengaman sosial. Saya ingat betul di awal tahun 2020 di bulan April ya, terutama Maret April, Kementerian Desa langsung menerbitkan, merubah regulasinya, merelaksasi Permendes yang waktu itu,
agar desa merefocusing anggaran untuk BLT dana desa. Bukan hanya anggarannya, tetapi juga prosesnya, kemudian penentuan KPM-nya, syarat-syaratnya, dan seterusnya. Pendataan mulai dilakukan mulai tingkat RT. Gitu. Waktu itu minimal di tingkat RT itu ada 3 orang pendata. Ada 2 hal yang minimal dilakukan oleh tim pendata di tingkat RT. Yang pertama, mengkonfirmasi langsung kepada calon penerima atau melakukan musyawarah di tingkat RT sebelum masuk ke Musdes. Oke. Gitu. Sebelum masuk ke Musdes. Gitu. Nah, pada saat masuk ke Musdes, ini lebih ketat lagi. Di situ hadirlah multi stakeholder. Bukan hanya kepala desa dan perangkatnya, tidak sekedar ketua BPD dan anggotanya, tetapi tadi tim pendata, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan seluruhnya untuk memverifikasi, menguji hasil dari tim pendata tadi. Gitu. Jadi ini juga untuk memupus kecurigaan publik, ya. Karena saya melihat ketika ini diserahkan ke desa, ada kecurigaan publik bahwa yang dapat nanti hanya kroni-kroninya elit di tingkat desa. Iya. Gitu. Hanya kroni-kroninya, betul, hanya kroni-kroninya kepala desa, hanya kroni-kroninya ketua BPD. Tapi mari kita simulasikan bersama. Gitu. Musdes. Gitu. Bagaimana mungkin kepala desa mau mengambil orang yang lebih sejahtera sementara ada yang lebih miskin? Gitu. Itu pasti akan diprotes di forum itu. Di forum itu diuji satu persatu, di ranking, mulai dari yang termiskin di tingkat desa. Nah, setelah dimusdeskan, itu diperkadeskan. Peraturan kepala desa ditetapkan dengan peraturan kepala desa dan disampaikan ke supradesa, dalam hal ini ke kabupaten. Ada juga biasanya yang melalui camat, karena kabupaten mendelegasikan kewenangannya kepada camat. Setelah itu baru disalurkan. Bung Ocha dan sahabat desa tidak berhenti sampai di situ. Data yang tadi diperkadeskan itu bahkan dibuatin baliho di beberapa tempat. Oke, di beberapa desa gitu ya, Pak? Di semua desa bahkan memang aturannya wajib untuk menempelkan atau menginformasikan di tempat-tempat publik. Ya, sebagai bentuk transparansi. Sebagai bentuk transparansi, juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkonfirmasi langsung hasil keputusan Musdes. Gitu. Ternyata proses pengawasan juga ya, Pak. Betul, itu proses pengawasan yang sifatnya partisipatif oleh masyarakat yang selama ini tidak pernah kita temukan di jaring pengaman sosial lainnya. Gitu. Tidak sekedar di situ, tidak cukup sampai di situ. Bahkan rumah-rumah dari KPM, kelompok penerima manfaat ini, ditempel di stiker kelompok penerima manfaat. Jadi tidak ada yang ditutupi, semuanya bisa terkonfirmasi. Artinya apa yang saya mau sampaikan di forum Ngopi ini bersama dengan seluruh sahabat desa dimanapun Anda berada. Dari sisi proses, ternyata desa mampu melaksanakan proses dengan kualitas yang baik. Sangat partisipatif, sangat transparan, dan akuntabel. Dan ini bisa diuji. Gitu. Ya, di BLT dana desa ini tidak pernah ada istilah exclusion error ataupun inclusion error. Gitu. Exclusion error itu kan orang yang seharusnya mendapatkan, tetapi karena sesuatu dan lain hal tidak masuk dalam pendataan. Gitu. Begitu juga inclusion error. Orang yang seharusnya tidak mendapatkan, tetapi karena sesuatu dan lain hal masuk dalam data. Sehingga ketika turun kita ke desa, itu banyak sekali tuh kita temukan curhat kepala desa, curhat perangkat desa, dan seterusnya. Ini ada masyarakat yang sudah meninggal tapi masih muncul dalam data. Orang yang sudah pindah masih ada datanya. Orang yang sudah mungkin tergraduasi strata kesejahteraannya
masih menerima. Tapi dalam BLTDD tidak pernah ditemukan masyarakat yang demikian. Bahkan ternyata masih ada ditemukan masyarakat yang prasejahtera yang ternyata luput selama ini dari jaring pengaman sosial yang ada karena tidak memiliki NIK. Tapi lewat BLTDD ini juga dijaring, gitu. Karena begitu dekatnya pengambil keputusan musyawarah desa dengan masyarakat desanya, sehingga tidak ada yang terlewatkan. Prinsip no one left behind dalam konteks BLTDD itu sudah dijalankan. Oke, kalau menurut penjelasan Pak Dir, berarti kita bisa katakan desa tuh mampu sebetulnya, Pak. Sangat mampu. Sangat mampu untuk melaksanakan program jaring pengaman sosial, terutama kalau kita BLTDD. Betul. Nah, cuman gini Pak, kalau misalnya kita juga ke desa, mungkin ini juga dialami oleh sahabat desa gitu. Di lapangan kita bisa lihat ada case-case atau kasus-kasus misalnya tidak terdaftar, atau mungkin double terimanya, karena kan program ini kan bukan hanya program pengaman sosial, bukan cuma kita saja, tapi ada juga kementerian lain yang juga punya program yang sama. Bagaimana kalau ternyata harus dia terima double? Karena ketika kita ke lapangan kondisi-kondisi itu bisa ada, Pak Dir. Iya, betul. Saya lagi-lagi ingin merefleksi awal-awal disalurkannya BLT. Waktu itu memang situasi negara dalam keadaan yang ya kepanikan di mana-mana ya. Ketika COVID masuk, banyak desa bukan hanya PSBB, bukan hanya PSBB, bahkan di beberapa desa itu lockdown. Sehingga waktu itu negara memerintahkan agar BLT ini disalurkan secara cepat, gitu. Nah, sementara kondisi di lapangan, desa-desa sulit sekali nih mendapatkan data existing jaring pengaman sosial lainnya untuk di overlay. Sementara BLT sudah harus luncur. Nah, sehingga waktu itu kita arahkan, negara mengarahkan cepat salurkan saja dulu. Nah, pada saat desa menyalurkan tanpa memiliki data existing jaring pengaman sosial lainnya, itu belakangan ketahuan memang ada yang menerima double. Tapi waktu itu saya ingat betul Kementerian Desa mengarahkan agar pada saat disalurkannya BLT ini tolong dibekali si penerima dengan surat pernyataan bahwa pada saat BLTDD ini disalurkan si penerima belum menerima jaring pengaman sosial lainnya. Ini untuk membackup teman-teman di desa agar bisa mempertanggungjawabkannya secara akuntabel. Dan ketika di kemudian hari menerima, biasanya memang sudah ada kesepakatan di desa apakah BLT-nya yang dikembalikan atau jaring pengaman sosial lainnya. Gitu. Cuma waktu itu memang lebih banyak BLTDD ini salur duluan, sementara jaring pengaman sosial lainnya ini kan belakangan dan itu tidak melalui pemerintah desa, gitu, langsung kepada penerima. Gitu, melalui kantor pos dan berbagai sarana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, Pak Dir, menurut Pak Direktur sendiri, efek dari BLT ini sangat baikkah? Ya, saya ingin menyampaikan satu penelitian yang disampaikan oleh salah satu lembaga research, gitu ya, di tahun 2020, gitu. Ada respon masyarakat yang mereka wawancarai bahwa mereka menganggap kebijakan ini tepat di tengah dampak ekonomi pandemi yang sudah menjalar, gitu. Bahkan ada satu warga yang mereka wawancarai mengatakan begini: di masa pandemi ini pemerintah pusat dan daerah menyiapkan berbagai program bantuan sosial, namun tetap ada kesangsian bahwa program-program tersebut mampu menjangkau semua masyarakat miskin. Nah, sehingga BLTDD ini menjadi sapu jagat. Ketika ada yang terlewatkan oleh jaring pengaman sosial lainnya, BLTDD lah yang menjadi penyangga untuk menampung. Ya tadi, ternyata setelah kita melakukan pendataan, gitu, desa melakukan pendataan, masih banyak masyarakat yang ditemukan belum menerima karena berbagai hal.
Salah satunya karena tidak ber-NIK. Tapi itu sekarang sudah diatasi oleh desa. Lagi-lagi mengindikasikan bahwa ternyata desa mampu melaksanakan kebijakan jaring pengaman sosial secara akuntabel, transparan, dan partisipatif. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, banyak juga yang mendorong bahwa loh, kenapa kalau desa itu mampu, kenapa enggak yang lain itu diserahkan ke desa? Karena memang prosesnya ini memang sangat partisipatif ya, kalau kita lihat. Nah, sementara saya mendapatkan keluhan-keluhan dari berbagai daerah dan desa itu seringkali mereka ingin mengoreksi atau menyampaikan update dari data jaring pengaman sosial lainnya. Tetapi begitu disampaikan, begitu diupdate ke OPD teknis, kemudian dilanjutkan ke pihak yang menangani, turunnya tidak berubah, gitu, masih tetap. Inilah mungkin momentum bagi desa untuk menunjukkan bahwa inilah data kemiskinan kita yang mestinya ditangani oleh berbagai jaring pengaman sosial. Atau mungkin saya kemarin baru pulang dari Banyuwangi, beberapa desa juga mengatakan seperti itu. Kenapa enggak sih sebenarnya jaring pengaman sosial itu mengikuti proses yang ada di bantuan langsung tunai. Biarkan kami yang mendata, biarkan Musdes yang memutuskan. Musdes ini keputusan multi stakeholder, bukan keputusan elit di tingkat desa. Itu yang harus dipahami oleh semua pihak, sehingga mematahkan kejujuran publik terhadap yang tadi saya sebutkan di awal. Jangan-jangan nanti kalau diserahkan ke desa yang dapat dalam tanda kutip kroni-kroninya kepala desa, ternyata enggak. Itu bisa terkonfirmasi. Saya ingat tahun lalu di Kabupaten Merangin ya, Provinsi Jambi. Sampai dirusak kantor kepala desanya. Gitu. Ternyata setelah kita cek, itu bukan karena BLT, tetapi karena jaring pengaman sosial yang itu sebenarnya desa dan kepala desa tidak mengetahui prosesnya seperti apa, gitu. Tapi kan yang namanya masyarakat ini selalu mengatakan bahwa ini tanggung jawab desa dan seterusnya. Sementara desa tidak berdaya untuk menentukan siapa yang berhak, siapa yang tidak untuk jaring pengaman sosial. Itu kami cek, kami telepon waktu itu Kapolresnya, kami telepon konfirmasi ke Kapolseknya langsung, kami konfirmasi ke Dinas PMD, semuanya mengatakan itu bukan BLT dana desa, tapi dampak dari jaring pengaman sosial lainnya yang itu berdampak kepada dikiranya itu keputusan kepala desa mutlak. Gitu. Oke, Pak Dir, tertarik sekali dengan tadi transparansi. Betul. Beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah kita juga baru saja, Gus Menteri baru saja menyerahkan beberapa desa yang punya transparansi baik, Pak Dir, kalau nggak salah ya. Oh iya, betul. Bekerjasama dengan dari Kominfo, dari teman-teman di KIP, Komisi Informasi Pusat. Betul. Kalau tidak salah waktu itu anugerah kepada desa-desa yang mengelola informasinya secara transparan, membentuk PPID di tingkat desa. Betul. Kemudian mempublikasikan berbagai kebijakannya kepada masyarakat, baik itu yang sifatnya informasi yang sifatnya wajib serta merta maupun yang dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ya, kalau waktu itu kalau tidak salah ada 10 desa yang menjadi nominasi yang menjadi pemenangnya, saya masih ingat Desa Sendang di Kabupaten Wonogiri. Nah, kalau kita menuju ke sana itu memang luar biasa Desa Sendang ini. Bisa diceritain Pak Dir, kenapa akhirnya dia bisa jadi pemenang? Ya, ternyata memang dia sudah melakukan keterbukaan informasi publik itu bukan pada saat lomba ini, tapi sejak tahun 2018. Itu bisa kita lihat dengan dokumentasi yang mereka tunjukkan. Ada SK 2018 komitmen anggaran untuk membiayai pengelolaan informasi. Kemudian secara fakta real kita lihat di lapangan begitu banyak informasi-informasi terkait dengan kebijakan
pemerintah desa yang disampaikan di tempat-tempat publik. Bukan hanya itu, kita juga buka websitenya, informasi tentang BUMDes, informasi tentang pengelolaan desa wisata, informasi tentang unit-unit usaha yang mereka kembangkan dan seterusnya. Artinya tidak ada yang ditutupi. Sesuatu yang selama ini mungkin dianggap menjadi konsumsi terbatas oleh publik itu oleh Desa Sendang dibuka semua, karena bagi mereka ini bukan sesuatu informasi yang dikecualikan atau dirahasiakan. Oke. Itu kan sebagai bentuk apresiasi dari kita ya Pak ya kepada desa-desa yang bisa melakukan transparansi sebetulnya, terutama juga dalam penggunaan BLTDD sebetulnya ya Pak ya. Betul. Nah, dari Kementerian Desa sendiri Pak Dir, apa sih upaya yang paling signifikan dilakukan agar penyaluran BLTDD ini tepat guna, tepat sasaran, dan juga tidak menyebabkan hal-hal lain gitu di desa? Saya boleh minum dulu? Oh boleh, karena judulnya ngopi sahabat desa, jadi wajib ngopi. Pak Dir ini juga memang penggemar kopi ya Pak Dir? Jadi kalau Pak Dir ini berkunjung ke lapangan, wajib disediakan kopi. Kopi-kopi terbaik di desa ya Pak Dir? Betul. Jadi sekarang pertanyaannya apa upaya dari Kementerian Desa? Ya tentu kita memantau setiap proses yang dilakukan oleh desa, terutama dalam hal jaring pengaman sosial ini. 2020-2021 saat ini juga masih terus kita pantau dan memastikan bahwa betul-betul jaring pengaman sosial ini menyasar warga miskin dan terdampak ekonominya sejak pandemi COVID ini untuk diberikan BLT. Tujuannya apa? Menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, selain BLT, ada yang namanya program padat karya tunai desa. Ini juga merupakan bagian dari jaring pengaman sosial, begitu. Di mana program ini memberikan upah harian kepada masyarakat desa, yang itu melalui berbagai proyek di tingkat desa yang melibatkan tentu masyarakat miskin, marginal, setengah penganggur, dan termasuk kelompok perempuan kepala keluarga. Dan ketentuan dari padat karya tunai desa ini kan jelas, minimal 50% itu adalah komponen upah. Jadi sangat jelas, dan jaring pengaman sosial ini sangat efektif dilaksanakan oleh desa, baik BLT maupun padat karya tunai di tingkat desa. Oke, kita agak belok sedikit nih Pak Dir. Saya tertarik tadi dengan lirik lagunya Pak Dir. Desa menjadi kekuatan ekonomi. Berulang-ulang kali tuh lirik Pak Dir di lagu itu diulang-ulang terus, terkait juga dengan PKTD, terus juga bagaimana supaya kita bangkit setelah melewati masa-masa krusial di pandemi COVID. Pak Dir, ada respon desa menjadi kekuatan ekonomi? Iya, karena kita lihat faktanya memang seperti itu hari ini. Sejak Undang-Undang Desa dilahirkan 2014, kemudian ada kebijakan fiskal negara melalui dana desa, perekonomian desa terungkit secara masif. Desa hari ini menjadi penyangga ekonomi negara. Bahkan tahun depan itu BLT itu masih wajib gitu dilaksanakan, karena setelah dilakukan evaluasi selama 2 tahun terakhir ini, ternyata ini cukup efektif untuk menjaga daya beli masyarakat, menyangga ekonomi negara gitu. Nah, kita kembali ke konteks desa wisata ini kan juga menjadi menarik untuk kita bahas. Kalau tadi Bu Ocha menyinggung soal desa menjadi kekuatan ekonomi, karena di berbagai tempat desa wisata yang kita kunjungi dan sudah jalan itu luar biasa. Ketika desa wisatanya itu jalan, banyak sekali ekosistem bisnis di tingkat lokal yang hidup gitu. Dia tidak hanya sekedar menjual potensi alamnya, tetapi ikutannya biasanya kulinernya gitu. Nah, yang kemarin Gus Menteri juga sempat highlight ya, salah satu pasar desa di Kabupaten Sragen, Pasar Bahula gitu. Ada 79 pelapak yang ada di sana, yang itu hampir didominasi oleh kelompok marginal di tingkat desa. Pasarnya begitu menarik gitu.
menjual berbagai macam kuliner dengan idealisme yang tinggi tanpa pengawet, pemanis dan pewarna buatan. Gitu. Semua jajanannya disajikan made by order gitu. Jadi masih segar-segar dan seterusnya. Alhasil apa? Hari ini sekali pasar minimal 7.000 orang pengunjung. Wow, Pak Dir, 7.000 pengunjung. Nanti kita lanjut lagi, Pak Dir. Masih penasaran kok bisa menggait sampai 7.000 pengunjung sahabat desa? Bagaimana kiat-kiatnya? Kita break dulu karena kami juga mau ngopi dulu. Dan ekonomi nasional level desa melalui BUMDesa dan BUMDesa bersama. Sahabat desa, saya lagi ada di Desa Lalang Jaya, tepatnya di BUMDes Dulang Jaya. Ini ada ayam petelur, jumlahnya 3.500 sehari, bertelur 3.100 lebih, artinya sudah 90%, itu bagus banget. Nah, ini ada Pak Kades, Kadesnya, ada ketua BUMDesnya, ini ketua BUMDesnya, ada Pak Wagub, Bangka Belitung, tepatnya di Kabupaten Belitung Timur. Nah, mudah-mudahan desa-desa lain bisa melakukan inovasi yang sama, karena ini dampaknya sangat banyak, terutama sisi ekonomi. Yang kedua, gizi masyarakat pasti terpenuhi, karena kebutuhan telur akan bisa dicukupi oleh BUMDes. Juga ayam akhiran juga akan memberikan nilai tambah bagi kebutuhan ketahanan pangan hewani bagi warga masyarakat. Ayo kita sukseskan pemulihan ekonomi nasional level desa melalui BUMDesa dan BUMDesa bersama. Karena memang saya membayangkan betapa bahagianya kita kalau di daerah-daerah kita sudah tidak ada lagi warga miskin ekstrim. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menemui para bupati di beberapa kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yakni Kabupaten Kebumen, Madiun, Ponorogo, Lamongan, dan Bojonegoro yang telah dipersiapkan sebagai pilot project dalam menurunkan kemiskinan ekstrim hingga 0% di tahun 2024. Dalam pertemuannya, Gus Menteri menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia terbebas dari kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menentukan pilot project dilaksanakan di 35 kabupaten yang tersebar di 7 provinsi pada tahap pertama di tahun 2021-2022. Dalam penanganan warga miskin ekstrim ini, Gus Menteri telah membuat 4 strategi. Pertama, memupus kemiskinan ekstrim dengan pendekatan mikro berbasis desa. Kedua, subjek penanganan warga berbasis satu nama satu alamat dengan melakukan tindakan berbasis sensus yang menyasar kepada seluruh warga atau keluarga miskin ekstrim.
Ketiga, strategi penanganan penuntasan kemiskinan ekstrim berbasis satuan fase kegiatan dalam satuan wilayah desa. Dan yang keempat, pelaksanaan dan tindak lanjut penanganan diusulkan melalui Posyandu Kesejahteraan yang dikembangkan di kantong lokasi permukiman warga miskin ekstrim. Gus Menteri berharap dengan terwujudnya target 0% kemiskinan ekstrim di kabupaten yang telah menjadi pilot project untuk tahap awal, nantinya dapat diikuti oleh kabupaten lainnya dan tentunya mewujudkan desa bisa, agar desa terus bangkit dan percaya diri. Kita terus berharap agar dukungan-dukungan ini berkelanjutan, bukan hanya di satu titik, tapi banyak titik yang memang sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak, khususnya dari BUMN. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengunjungi sejumlah balai ekonomi desa atau dikenal dengan Balkondes yang berada di sekitar kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Balkondes yang dikunjungi diantaranya Balkondes Karangrejo, Balkondes Ngargogondo, dan Balkondes Ringin Putri. Balkondes yang dikelola oleh badan usaha milik desa tersebut memiliki homestay dan berbagai inovasi lainnya yang berperan dalam meningkatkan ekonomi desa. Pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing desa masih terus dilakukan oleh BUMDes yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan BUMN agar potensi tersebut dapat diangkat melalui Balkondes. Dalam jangka panjang, kehadiran Balkondes di kawasan Candi Borobudur bukan hanya untuk menjadikan masyarakat semakin sejahtera, namun juga dapat menjadi contoh bagi terciptanya Balkondes di wilayah Indonesia lainnya yang memiliki potensi wisata yang sama. Bapak nggak berencana ikut Indonesian Idol atau udah ketuaan, Pak? Saya pede Pede. nyanyi kalau ada Bu Ocha. Oke. Suara jeleknya ketutup gitu. Enggak kok Pak Dir, keren. Lagu dari Lestari, apa tadi Pak? Lestari Alamku, Lestari Desa. Desaku. Lagunya Gomblo ya teman-teman ya. Wih, itu lagu udah lama sekali ya Pak. Kayaknya sih masih legend banget ya, luar biasa. Tapi lagi-lagi lagu zaman dulu tuh tetap relate banget sama sekarang ya Pak. Betul. Alam harus lestari, desa harus berseri. Betul. Keren-keren, itu bisa jadi quote tuh, pendamping desa jadi quote. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah ngopi, kita sudah ngobrol-ngobrol, tapi tadi keputus sedikit sahabat desa mengenai 7.000 pengunjung di Pasar Bahula Sragen. Betul ya Pak? Betul. Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Di Desa Kerungan. Karungan. Oh, Karungan. Jangan marah yang di Desa Karungan. Jadi, bagaimana Pak kok bisa sampai 7.000 pengunjung di desa? Apa yang mereka lakuin? Karena hampir semua masyarakat yang ada di desa itu terlibat gitu. Para kaum milenial, anak-anak muda yang ada di desa itu bergerak menjadi influencer atas objek wisata yang mereka punya, yaitu pasar wisata, pasar kuliner itu. Anak-anak muda ini, para karang taruna dan milenial di tingkat desa itu memanfaatkan media sosial, mencari komunitas-komunitas yang ada di sekitar. Goeser, para pemotor trail, komunitas jeep, runner, banyak sekali komunitas. Dan ternyata setelah mereka ajak ke desa, itu menjadi booming. Komunitas-komunitas ini ternyata selfie juga di situ. Jadi memang ada efek yang luar biasa gitu ketika komunitas mereka selfie di situ, kemudian upload di media sosialnya, berapa banyak pertemanannya di Facebooknya, Instagramnya, YouTube-nya, dan seterusnya, yang itu akan mengajak kembali orang-orang yang menonton itu gitu. Jadi pengen kesana, jadi pengen tahu ya Pak. Bergulir terus sampai dengan hari ini. Dan menariknya,
desa itu bukan sekedar wisata ya, tapi juga ada inklusivitas yang berlaku di desa itu. Kalau saya sudah 3 kali ke sana. Kalau kita ke pasar itu ada pojok laktasi. Gitu. Sehingga kalau ibu-ibu datang ke sana bawa anak mau menyusui, dia nggak gagap, nggak kagok. Iya, betul. Karena sudah ada pojok laktasi yang disiapkan oleh desa. Kemudian di sana juga sedang dibangun jalur difabel, gitu. Sehingga kalau ada yang saudara-saudara kita yang disabilitas juga menikmati suasana di sana dengan aman. Kemudian ada ruang bermain anak, space bermain anak yang itu ada komunitasnya yang mendampingi. Permainan-permainan zaman dahulu, engrang, congklak, dan seterusnya. Dan alhamdulillah kemarin teman-teman dari BPIP juga menyelenggarakan acara di sana loh, gitu. Di desa itu, Pak? Di desa itu. Mereka katakan bukan saatnya lagi kita bicara desa Pancasila, bicara ekonomi kerakyatan itu di hotel-hotel megah. Karena itu sesungguhnya tidak Pancasilais, kata mereka. Gitu. Marilah kita belajar diskusi langsung. Desa Pancasila bersama-sama dengan orang desa, kita bisa melihat langsung dan belajar bersama-sama mereka tentang implementasi Pancasila atau sebutan mereka selama ini Pancasila dalam tindakan. Gitu. Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya nih? Nah, Pak Dir, terkait dengan tadi kita nyanyi Lestari Alamku, Lestari Desa. Banyak desa-desa yang dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerahnya itu banyak juga mengabaikan lestari alamku dan lestari desa. Banyak contoh-contoh, misalnya saja membangun mengeruk tanah di situ tanpa memperhatikan kondisi alam. Menurut Pak Dir bagaimana untuk seperti itu? Sekarang ini kan Kementerian Desa, Bus Menteri itu sangat kuat mendorong bagaimana SDGs desa, kebijakan pembangunan desa, totalitas pembangunan desa saat ini untuk diimplementasikan di lapangan. Coba cermati SDGs 13, 14, 15. Desa peduli lingkungan darat, desa peduli lingkungan laut, kemudian desa yang konsumsi dan produksinya yang ramah lingkungan, itu untuk mendorong agar proses pembangunan di desa juga harus berpihak pada kelestarian ekologi, gitu. Kita juga punya IDM. IDM itu ada 3 indeks kompositnya, gitu. Ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan ekologi. Nah, ketahanan ekologi inilah yang diukur sejauh mana desa membangun juga tanpa merusak lingkungan yang ada, gitu. Saya kira prakteknya sudah banyak dilakukan di berbagai desa, bagaimana mereka memanfaatkan hutan itu sebagai wisata desa tanpa harus menebang pohon-pohon yang ada di situ. Justru dioptimalkan menjadi objek wisata yang itu bisa mendatangkan income bagi desa mereka, dan itu sangat kreatif. Di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu sudah banyak sekali wisata-wisata hutan, dan mereka memanfaatkan hutan. Kita pun di Direktorat Advokasi juga sedang getol bicara dalam konteks itu ya. Gitu. Desa-desa di sekitar hutan, desa-desa di sekitar tambang, desa-desa di sekitar perkebunan, desa-desa di wilayah pesisir dan pantai, gitu. Yang ternyata kalau kita identifikasi ini tidak sedikit juga persoalannya, gitu. Ini bocah langsung menanganinya. Beliau ini subkor yang banyak memotret soal masalah-masalah di wilayah itu. Tuh, jadi kan saya tertarik juga ada statement Gus Menteri sebetulnya, Pak Dir. Memang sekarang kita lagi galakan desa wisata, betul. Apalagi dengan pandemi COVID yang ya kita harapkan segera berlalu ya gitu. Ekonomi akan segera bangkit. Dan bisa dilihat desa-desa wisata pun semakin bermunculan gitu. Cuman jangan sampai semangat kita membuat desa wisata tapi mengganggu alam. Iya. Nah, betul. Itu tuh gimana tuh Pak Dir? Betul. Iya. Itu statementnya keren banget sebenarnya itu. Ya itu tadi yang saya sampaikan melalui SDGs itu sebenarnya sudah merupakan panduan bagi desa untuk melaksanakan berbagai
programnya di desa. Terserah apapun itu, mau program desa wisata, kemudian mau pengembangan desa inklusif, yang pasti desa itu membangun, ya silahkan, selama itu tidak merusak lingkungan, selama itu bisa menjaga akar budaya masyarakat setempat, yang itu sudah sangat jelas melalui SDGs desa. Cuma persoalan begini, kadang-kadang kan ini geliat desa wisata ini kan masif sekali. Sementara tidak dipastikan betul apakah desa wisatanya, kelembagaan masyarakatnya siap enggak. Soal hospitality ini menjadi penting, keramahan begitu ya. Orang kita ini kalau mau berwisata tentu yang kita inginkan adalah bagaimana suasana yang ramah gitu, kebersihannya, toiletnya seperti apa, orang buang sampah sembarangan enggak, akseptasi dari masyarakat setempat, kemudian objek wisata yang kita kunjungi itu fasilitasnya ada atau tidak gitu. Orang selama ini banyak desa juga gitu yang mau mengembangkan desa wisata, tetapi banyak hal yang tidak siap, sehingga ini kita dorong gitu. Saya kebetulan PLT Direktur Sarpras juga nih, yang 100% programnya itu bantuan desa wisata. Tapi saya selalu mengatakan begini, teman-teman penerima bantuan gitu, tolong betul-betul pengelolanya ini diedukasi. Desanya harus membuka diri gitu, masuknya tour guide, masuknya berbagai stakeholder terkait dengan kepariwisataan. Kalau tidak ada event yang diciptakan oleh pengelola wisata desa, yakin saja apa yang kita bantu itu hanya akan sekedar menjadi bangunan tua yang tidak berfungsi. Intinya kan sebenarnya di situ, kreativitas dari pengelola gitu untuk menciptakan berbagai event seperti yang saya ceritakan tadi di Desa Karungan itu tidak punya potensi wisata apa-apa, wisata alam. Tapi mereka adalah wisata buatan namanya itu. Gitu. Mereka create pasar kuliner, tapi ada komitmen dan idealisme dari seluruh pelaku dan pengelola wisata di situ untuk menciptakan event, untuk menciptakan keunikan, sehingga itu menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk terus berkunjung dan mengenang itu. Berarti desa sebenarnya harus tetap berinovasi. Betul. Ya, Pak Dir. Experience menjadi penting. Betul. Gitu. Kesan. Ya. Supaya orang kembali lagi. Supaya orang kembali lagi. Makanya keramahan dan seterusnya. Ya saya sering melihat orang, kita kadang-kadang nongkrong di Starbucks ya. Tapi tahu nggak, banyak orang yang sebagian orang tidak meyakini bahwa Starbucks itu jualan kopi. Tapi yang dia jual adalah suasana. Betul. Gitu. Cozy, nyaman, kita berdiskusi enak. Kopi itu hanya alat aja. Gitu. Yang membuat kita untuk kembali duduk dan berdiskusi. Ingat, hari ini ada situasi yang menarik, gitu. 2 tahun kita terkurung di rumah, gitu. PPKM diberlakukan mulai dari PSBB, kita tidak boleh kemana-mana, berjabat tangan saja nggak boleh. Gitu. Di India, termasuk di Indonesia, 5-6 bulan kemarin rumah sakit full, tapi hari ini kosong. Di mana yang full sekarang? Hotel dan tempat-tempat wisata. Jadi ada situasi balas dendam, situasi revenge. Gitu. Revenge traveling, revenge gathering, gitu. Orang mau bertemu dengan berbagai koleganya yang selama ini terbatasi atau terlimitasi oleh situasi COVID. Ingat, beberapa bulan lalu Holy Wings sempat tutup di Kemang ya kalau tidak salah. Itu karena apa? Full pengunjung. Orang mau balas dendam, mau situasi nongkrong apa udah segala rindu macam. ya Pak. Nah, desa-desa wisata harus bersiap menangkap peluang ini. Karena ketika hotel dan seterusnya tempat wisata lainnya pun larinya adalah ke desa wisata. Dan ini menjadi penting untuk ditangkap dalam rangka mengungkit ekonomi desa. Betul sekali. Beberapa waktu yang lalu saya juga ke lapangan, kebetulan ke NTB Pak Dir. Itu desa juga bagus sekali, mereka punya desa wisata.
Dan mereka mengatakan tertarik banget saya ketika mereka mengatakan gampang kok bikin desa wisata. Ketika kita punya kekuatan alam, itu udah jadi wisata gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana yang pertama mendatangkan orang untuk datang ke situ, dan yang kedua membuat orang lama betah ada di situ. Ya tadi yang pertama untuk mendatangkan orang harus ada event, yang membuat orang lama betah itu adalah fasilitas dan keramahan. Dan ini yang paling sulit, membuat orang kembali lagi ke situ, Pak Dir. Kesan, experience. Jadi tiga-tiganya terjawab, ya kan? Kita bagaimana caranya supaya datang lagi, itu yang paling penting, Pak Dir. Karena kalau cuma sekedar datang, berarti kita nggak punya kesan, kita nggak pengen kembali gitu. Harapannya adalah ketika kita datang, kita bisa bawa lebih banyak teman-teman lagi, rombongan lagi, untuk bisa nikmatin desa wisata itu. Spot-spot selfie juga bisa menjadi alternatif. Untuk membuat spot selfie itu kan sederhana. Yang penting ada kata-kata menarik gitu. Iya. Di Spot foto. berbagai tempat kan kita lihat petunjuk jalan, tapi di situ jalan dengan aku, nikahnya dengan orang lain gitu. Tapi itu nama jalan gitu. Gitu. Itu menjadi menarik untuk Betul. Teman-teman ada lagi yang mau tanya? Nih desa wisata juga jadi menarik karena kebetulan Pak Dir kan juga PLT dari jadi yang bergeser sedikit isunya dari jaring pengaman sosial, pokoknya apapun kita ngobrolin selama itu bisa mengungkit ekonomi desa ya. Betul sekali. Pak Dir, kita balik sedikit lah supaya kita nanti juga nutupnya tetap kepada tema kita, bicara tadi BLT. Semua berawal dari Musdes. Betul. Ya Pak Dir. Cuman gini, ada kejadian-kejadian ketika dalam Musdes itu penentuan ini layak atau tidak layak, menerima. Jadi saya mendapat cerita bahwa dalam Musdes itu pun adu data sebetulnya. Betul. Layak atau tidak layak dia mendapatkan BLT. Oke. Jadi di Musdes itu terjadi yang namanya proses uji publik atas data yang dihasilkan oleh si pendata. Itu kan diverifikasi oleh banyak orang. Yang tadi saya ceritakan bukan hanya kepala desa dan perangkatnya loh, tidak hanya ketua dan DPD, tapi seluruh tokoh, seluruh stakeholder hadir di situ. Si Fulan miskin nggak? Saya pernah melakukan itu dan saya pernah melihatnya langsung. Si A bilang dia miskin, tapi ternyata ada kelompok lain bilang, oh enggak, dia nggak miskin, dia punya harta di sini, dia punya harta di sini. Terverifikasi lah di Musdes itu. Karena memang indikator kemiskinannya desa ini kan berdasarkan ya kompleks ya, gitu. Berdasarkan pengamatan mereka, pengetahuan mereka terkait dengan kondisi dari calon penerima. Di Sulawesi itu kalau zaman-zaman dahulu ya, kita menggunakan indikator kemiskinan. Kalau dulu ada 14 indikator kemiskinan tuh, gitu. Rumahnya orang di sana itu rumah panggung, gitu. Kalau rumahnya diukur berdasarkan indikator itu miskin, gitu. Tapi di bawah parkir motor ninja. Gitu. Itu banyak tuh. Dan itu banyak. Kalau pakai indikator itu kan orang itu berhak. Tapi kalau menggunakan Musdes itu menjadi paripurna, kompleks. Ada pendapat-pendapat dari stakeholder yang memverifikasi dan menyatakan, memutuskan bahwa si A atau si B berhak atau tidak. Gitu. Jadi Musdes adalah forum yang sangat transparan, akuntabel, dan sangat layak untuk dijadikan saringan untuk menentukan kemiskinan, status kemiskinan. Jadi memang awalnya dari Musdes, jadi penting sekali Musdes ini ya, Pak Dir. Baik Pak Dir, untuk tahun 2022, ini hitungannya tinggal berapa hari lagi nih, Desember akan berlalu Pak Dir. Bagaimana dengan BLTDD Kementerian Desa? Permendes 7 sudah diterbitkan sejak bulan September yang lalu untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Ada 3 hal kan? Program pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi bencana alam dan non-alam. Include di dalamnya adalah jaring pengaman sosial yang dikenal dengan BLT dana desa. Jadi masih wajib. Tetapi memang untuk ketentuan teknisnya masih ada satu regulasi nih yang kita tunggu. Peraturan
Menteri Keuangan. Apakah nanti besarannya, durasinya dan seterusnya, termasuk mungkin presentasinya. Biasanya di pertengahan Desember ini kita sudah diskusi dengan teman-teman di Kementerian Keuangan untuk menentukan secara teknis tadi nominal dan durasinya gitu. Tapi kisi-kisinya sih sudah ada gambaran sebetulnya ya Pak Dir. Gambaran. Pesan saya melalui acara Ngobrol Pinter ini, perencanaan di 2022 tidak boleh lagi terlambat. APBDes harus ditandatangani maksimal 31 Desember 2021 untuk pelaksanaan kegiatan 2022. Karena setelah kita evaluasi, salah satu penyebab keterlambatan karena memang lambatnya penetapan APBDes. Penetapan APBDes banyak yang menyeberang tahun, dan perlu diinformasikan kepada sahabat desa dimanapun Anda berada, tahun ini kemungkinan besar rincian pembagian dana desa langsung diatur melalui peraturan Menteri Keuangan. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu hanya sampai di kabupaten, selanjutnya kabupaten membagi lagi per desa, tapi tahun ini langsung dibagi rincian dana desa per desa oleh peraturan Menteri Keuangan, sehingga ke depan tidak ada lagi peraturan kepala daerah yang mengatur tentang rincian. Ini sebenarnya salah satu alternatif untuk mempercepat proses penyaluran dan penggunaan dana desa. Gitu. Tapi kalau mau dilihat Pak Dir, ada perbedaan signifikan nggak sih yang 2021 dengan 2022 ini? 2022? Ya, Kementerian Keuangan sudah mengumumkan dana desa tahun 2022 itu 68 triliun gitu rupiah. Berkurang 4 triliun dari tahun ini karena memang ya negara punya agenda untuk pemulihan ekonomi nasional. Dampak pandemi ekonomi masih sangat terasa, sektor kesehatan juga masih menjadi prioritas untuk dituntaskan. Jadi saya kira teman-teman desa juga sudah terinformasikan kebijakan tersebut dan sekarang lagi melakukan persiapan untuk penetapan APBDes gitu ya. Kita berdoa saja semoga teman-teman di desa bisa dengan cepat, maksimal, optimal dan tepat sasaran dalam pemanfaatan dana desa untuk tahun 2022. Demikian Pak. Baik Pak Dir, kita sampai di penghujung nih, closing sedikit Pak Dir. Ada kiat-kiat khususkah atau support dari Pak Dir sendiri agar desanya tetap semangat untuk bisa melaksanakan program jaring pengaman sosial ini dengan sangat baik? Ya, BLTDD ini sudah membuktikan bahwa desa mampu melaksanakan program jaring pengaman sosial, dan melalui program itulah dana desa bisa dilaksanakan langsung dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Gitu. Selama ini kan melalui program-program pembangunan yang itu tidak langsung. Gitu. Apakah jalan yang dibangun berkorelasi langsung terhadap pengentasan kemiskinan? Apakah bangunan-bangunan drainase dan seterusnya berkorelasi? Tapi kalau BLT itu langsung. Masyarakat bisa merasakan kehadiran negara melalui dana desa. Jadi tetap semangat teman-teman di desa. Jaring pengaman sosial ini luar biasa manfaatnya, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan di tingkat desa menjadi social safety net, gitu, jaring pengaman sosial. Dan kita berharap juga jaring pengaman sosial ini bisa melibatkan desa sebagai penentu dan tentu melalui musyawarah desa yang namanya forum multi stakeholder sebagai penyaring utamanya. Demikian. Baik, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Cukup ya? Cukup jelas ya. Kita senang banget nih Pak Dir, sahabat desa, sesuai dengan temanya tadi, seberapa mampukah desa untuk melaksanakan program jaring pengaman sosial. Pada intinya desa-desa sangat mampu, betul ya Pak Dir? Betul. Sangat mampu, sangat kompeten sekali untuk bisa melakukan program-program ini, dan kita harapkan program apapun terkait dengan jaring pengaman sosial ini bisa mendarat dengan baik di desa, bisa juga dirasakan manfaatnya dengan sangat baik kepada masyarakat desa, terutama bagi yang betul-betul terdampak
pandemi COVID-19 untuk bisa bangkit lagi. Betul ya Pak Dir? Baik, kita tiba di penghujung acara. Dan jangan lupa untuk tetap menantikan dan menyaksikan Ngobrol Pintar Akademi Desa yang dipersembahkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tinggal dan Transmigrasi. Dan saya Aurora Purba mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini terdapat kekurangan, dan tetap semangat untuk sahabat desa, jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap berjalan, dan kita berharap bersama mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita tetap dalam keadaan sehat. Kami juga memberikan semangat dan doa untuk teman-teman yang di Semeru, Pak. Oh iya. Ya, kita berikan semangat, dan kami turut berduka cita juga terhadap teman-teman kita di sana, saudara-saudara kami yang terdampak Bencana erupsi. Betul sekali. Tetap semangat, dan akhir kata saya ada sebuah kata-kata yang bagus nih, Pak Adil. Dengan sinergi yang kuat dan erat di antara pemerintah pusat sampai ke daerah, kita pasti bisa melewati badai pandemi ini dengan selamat. Terima kasih, saya Aurora Purba, sampai jumpa, dan kita mau nyanyi lagi? Oke.